Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kita ketuk pintu baik-baik, terus datang seorang ibu-ibu pakai jilbab. Wajah itu kurang ramah ya. Kita juga nggak tahu. Saya pilih dari bawah gitu, wajahnya nggak ramah. Kita tanya, Bu, mohon izin, mau jumpa dengan Pak Agustan. Ini rumahnya Agustan ya. Bapak dari mana? Nah, kita kan jujur aja ngomong, dari Galarua. Begitu kita bilang Galarua, enggak, ini salah ini. Ini bukan rumah Agustan. Terus dia tinggal pergi gitu. Waduh, ini kok sambutannya begini ya, tidak ada komunikasi. Nah, Bu Lisoi, ya nggak ada bel. Kalau ada bel pasti kita pencet bel ya. Jadi ya ketuk-ketuk pintu lagi dipakai gembok itu kan. Jadi entah ini beberapa kali datang juga. Ya nanti Bu Lisoi memberitahukan komunikasinya bagaimana. Tidak disambut juga. Jadi gimana ini? Ya kita pergilah ke RT, ke Ibu RT lagi. Ibu RT, kita cerita kepada Ibu RT maksud kita itu, dan dia bilang, oh saya sering main ke sana, itu biasa saya main ke sana. Kita minta tolonglah jasa Ibu RT ini untuk supaya bisa dipertemukan. Ibu RT juga ketuk-ketuk, ya nggak mau buka juga. Nah akhirnya Bu RT pulang ke rumah, coba nanti saya telepon deh. Saya telepon nanti dari telepon dari rumah Ibu RT. Nanti hasil pembicaraan di telepon itu Bu Lisoi yang mendengar karena saya nggak ikut. Nah jadi intinya adalah niat baik kita untuk menyampaikan amanat daripada donasi ini kepada Agustan, dia tidak terima. Jangankan tidak diterima, disambut aja kita tidak. Sampai Bu RT-nya bilang, aduh maaf Bapak, maaf Ibu ya, maaf. Oh nggak apa-apa, kita bilang, Bapak, maaf Bapak ya, Bapak. Sampai begitu ngomongnya. Ya sudah, sesudah kita berpisah dengan Bu RT, kita salam, maka kita lapor lagi ke Polsek. Pak, kami tidak berhasil jumpa dengan Pak Agustan. Buka pintu saja nggak mau. Ya udah Pak, kalau Bapak niatnya baik dia nggak mau, kenapa pusing-pusing Bapak katanya. Nggak, kami harus lapor kepada Bapak perkembangannya. Awal kami lapor, akhir juga lapor. Apa Bapak, biarin aja. Nggak boleh Pak, kita kan Pancasila Pak, kemanusiaan, mungkin lagi sibuk dan sebagainya. Udah, jadi kami pulanglah dari Polsek, pulang ke Jakarta ya hari itu juga. Artinya mereka tidak mau membuka pintu rumahnya, gerbangnya. Ya. Jam ngoceh-ngocehnya. Bentar Pak Santiamer kasih update dulu Pak Santiamer. Kemarin ceritanya gimana nih Pak Santiamer? Yang ke Agustan itu Pak Santiamer. Atau siapa mau update, Pak Santiamer atau mau siapa? Bulisoi. Pak Santiamer aja Pak. Pak Santiamer. Silakan Bulisoi, nggak apa-apa, nanti saya tambah Bulisoi. Lady first. Wah, background-nya keren amat Pak Santiamer. Wah, galak ini Pak Santiamer background-nya. Yaudah Pak Santiamer, boleh Pak Santiamer update ini ceritanya. Baik. Saya yang melengkapi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Turut berduka cita ya. Kembali berduka cita bagi orang-orang yang menderita. Kita berduka cita atau prihatin lah. Turut prihatin kepada rakyat Turki yang mengalami musibah. Jadi pesan kami dari Indonesia, Galarua yang cinta kemanusiaan. Ini Galarua adalah organisasi yang cinta kemanusiaan, bukan masalah agama. Ini adalah sila kedua Pancasila. Kami cukup prihatin ya bagi keluarga yang mengalami musibah korban di Turki. Tuhan yang benar kiranya memberi kekuatan kepada Anda, dan rakyat Turki udah harus mulai sekarang berpikir ya. Jangan ikut yang tidak benar, ikutlah yang benar. Nah, itu yang untuk Turki. Nah, untuk Agustan, Bapak Ibu, sebagai organisasi Galarua yang menjalankan amanat, satu, anggaran dasarnya. Anggaran dasarnya harus terbuka dan transparan, menggunakan seluruh donasi yang dipercayakan kepada Galarua untuk disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, dalam hal ini adalah Agustan yang terkumpul kurang lebih 41 juta yang kita gunakan untuk mendukung penyembuhan penyakitnya. Jadi kita ke sana itu secara kemanusiaan, tidak ada motif apa-apa, tidak ada supaya dia kembali begini, kita nggak urusan dengan itu. Kita menerapkan sila kedua Pancasila.
kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk apa? Persatuan. Nah, pada tanggal 6 hari Senin kami ke sana dengan rombongan. Rombongan itu terdiri dari sekretaris, wakil ketua umum, juga ada tim IT kita, juga perwakilan kita di Bandung. Jadi totalnya kita itu ada 7, ya, ke sana 7 orang. Nah, jadi persiapan yang kita lakukan adalah pertama, kita tidak menghubungi siapa-siapa, kecuali kita melapor dulu kepada polsek setempat. Ya, kita ingin menyampaikan ini ke Saudara Agustan karena begini. Ya, tujuannya apa? Jangan nanti kalau ada bocor berita kita ke sana menyampaikan itu, jangan sampai ada politisasi atau macam-macam lah. Kita tidak mau itu. Nah, yang kedua juga kita melapor ke RT yang untuk apa? Untuk menyampaikan maksud tersebut. Itu juga penting karena mereka adalah pemerintah terdepan yang mana Agustan adalah warganya. Wajib kita beritahu kepada mereka permisi. Tujuannya apa? Sama seperti yang saya sampaikan kepada Polsek Sukasari. Nah, jadi kami parkir mobil kami atur sedemikian rupa, ya, biasalah ya, kerja kita ini juga harus berhikmat lah. Jadi kami parkirkan mobil ke arah langsung keluar jalan besar, tidak dekat dengan pintu rumah, gerbang rumah daripada Agustan. Saya dengan Owen yang turun dulu pertama. Jadi kita ketuk pintu karena digembok dari dalam. Kita ketuk pintu baik-baik, terus datang seorang ibu-ibu pakai jilbab. Wajah itu kurang ramah ya. Kita juga nggak tahu. Saya pilih dari bawah gitu, wajahnya nggak ramah. Kita tanya, Bu, mohon izin, mau jumpa dengan Pak Agustan. Ini rumahnya Agustan ya. Bapak dari mana? Nah, kita kan jujur aja ngomong, dari Galarua. Begitu kita bilang Galarua, enggak, ini salah ini. Ini bukan rumah Agustan. Terus dia tinggal pergi gitu. Waduh, ini kok sambutannya begini ya, tidak ada komunikasi. Tetapi kita tidak kehilangan akal, maka saya hubungi Ibu Lucy Lusoi supaya turun, mungkin kalau sesama wanita gitu ya, berkomunikasi mungkin ada sambutannya baik lah. Nah, Bu Lusoi ya nggak ada bel, kalau ada bel pasti kita pencet bel ya, jadi ya ketuk-ketuk pintu lagi dipakai gembok itu kan. Jadi entah ini beberapa kali datang juga ya, nanti Bu Lusoi memberitahukan komunikasinya bagaimana, tidak disambut juga. Jadi gimana ini? Ya kita pergilah ke RT, ke Ibu RT lagi, Ibu RT, kita cerita kepada Ibu RT maksud kita itu, dan dia bilang, oh saya sering main ke sana, itu biasa saya main ke sana. Kita minta tolonglah jasa Ibu RT ini untuk supaya bisa dipertemukan. Ibu RT juga ketok-ketok, ya nggak mau buka juga. Nah akhirnya Bu RT pulang ke rumah, coba nanti saya telepon deh. Saya telepon nanti dari telepon dari rumah Ibu RT. Nanti hasil pembicaraan di telepon itu Bu Lusoi yang mendengar karena saya nggak ikut. Nah, jadi intinya adalah niat baik kita untuk menyampaikan amanat daripada donasi ini kepada Agustan, dia tidak terima. Jangankan tidak diterima, disambutannya kita tidak. Walaupun pada akhirnya ada berita entah di mana itu katanya dibilang maksa, kita tidak maksa. Ya kalau tidak mau ya udah, karena memang nggak ada bel, supaya didengar diketok-ketok kan, tidak ada unsur pemaksaan. Nah, lantas sesudah dari situ tulis ke RT, tapi intinya dari RT bilang, dia katanya ada bicara dengan Pak Asep. Pak Asep bilang, dibilang kepada uminya, nggak usah dibuka pintu. Nah, kira-kira begitulah, nanti Bu Lusoi yang lebih menjelaskan itu. Nah, akhirnya bagaimana kita berunding? Udahlah Bu RT, nggak apa-apa, yang penting Bu RT udah tahu ya maksud tujuan kita ke sini, tidak ada maksud apa-apa, bukan masalah agama, kita hanya prihatin sebagai kemanusiaan. Karena beliau memang meminta, Bu RT, meminta kepada kita, maka kita datang. Kalau begini juga nggak apa-apa. Sampai Bu RT-nya bilang, aduh maaf Bapak, maaf Ibu ya, maaf. Oh nggak apa-apa, kita bilang, maaf Bapak ya, Bapak. Sampai begitu ngomongnya. Ya sudah, sesudah kita berpisah dengan Bu RT, kita salam, maka kita lapor lagi ke Polsek. Pak, kami tidak berhasil jumpa dengan Pak Agustan. Buka pintu saja nggak mau. Ya udah Pak, kalau Bapak niatnya baik dia nggak mau, kenapa pusing-pusing Bapak katanya. Nggak, kami harus lapor kepada Bapak perkembangannya. Awal kami lapor, akhir juga lapor. Bapak, biarin aja. Nggak boleh Pak, kita kan Pancasila Pak, kemanusiaan, mungkin lagi sibuk dan sebagainya. Udah, jadi kami pulanglah dari Polsek,
pulang ke Jakarta ya hari itu juga. Artinya mereka tidak mau membuka pintu rumahnya, gerbangnya, ya. Dan tidak ada komunikasi dengan Agustan kecuali dengan istrinya atau uminya, ada dua itu perempuan itu. Itu saja Pak Pastor. Nah, yang nanti ditambah oleh Bu Lisoy, tapi sebelum ditambah Bu Lisoy, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar daripada Zoom ini begini, termasuk kepada pemerintah. Kami dari Galarua tidak ada urusan soalnya dengan agama. Kami Galarua adalah fanatik, radikal terhadap ideologi Pancasila. Radikal, bukan ekstrim ya. Kami di sini seluruh Galarua itu radikal terhadap ideologi Pancasila, satu-satunya ideologi negara dan bangsa Indonesia. Yang kami jalankan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kami sebagai organisasi pecinta dan penggiat daripada Galarua, jaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa, kecewanya begini. Betapa milisnya rupanya negara ini. Betapa rusaknya rupanya orang-orang grassroots yang mungkin jalan pikirannya pendek, yang dirusak oleh para orang-orang tertentu ya, pengajar-pengajar agama-agama tertentu. Betapa hancurnya rupanya masyarakat di grassroots. Sampai sisi kemanusiaan pun dengan alasan tertentu, entah alasan negara agama pun, mengabaikan sama sekali persahabatan, mengabaikan sama sekali persatuan, mengabaikan sama sekali kemanusiaan. Selalu mungkin di otak, dicuci di otaknya itu kafir. Nah, ini adalah keprihatinan kami dari Galarua kepada penyelenggara negara, kepada siapa, mulai dari pusat sampai daerah. Tolong Bapak-Bapak perhatikan ini, jangan anggap remeh. Kalau bisa, ya, usul kami, ini usul ini Pak, setiap penceramah atau apapun ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila, tolong itu diuji lagi. Bila perlu dikeluarkan sertifikat. Yang boleh berceramah adalah jika berideologi Pancasila. Mau beragama apapun silakan, tapi harus berideologi Pancasila. Karena ini rusak. Jadi bisa kita bayangkan Indonesia ini kalau ini tidak dibenahi, 10 tahun kemudian akan hancur, digerogoti dari bawah. Ada oknum-oknum tertentu yang merusak mindset daripada grassroots ini. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karena bodoh atau apa, nggak ngerti. Ya, kalau saya gunakan kata-kata bodoh terlalu kasar, tetapi faktanya itulah. Kami miris, bukan miris karena kami ditolak, bukan. Ya, kami tidak bisa memaksa, kami miris. Waduh, rupanya di Indonesia begini ya, di salah satu wilayah kota besar begini, apalagi di desa-desa, apalagi di lingkungan-lingkungan pendidikan tertentu yang jauh dari pantauan atau jangkauan daripada pemerintah atau Menteri Pendidikan. Waduh, ini kira-kira bagaimana? Itu sebenarnya Pak Paul, keprihatinan kami soal misalnya itu ditolak atau tidak. Itu hak dia lah ya, kita hormati, dan tidak ada sama sekali motif untuk mengajak Agustan kembali lagi kepada apa namanya Kristen. Nggak ada kristenisasi situ. Kita tidak mengenal istilah kristenisasi. Contoh itu Yayasan Damaris, ya dia pun tidak bicara kristenisasi. Galarua juga begitu. Jadi saudara-saudara yang mendengarkan Zoom Pak Pastor Paul, jangan Anda nggak usah nyeleneh ya. Beresin dirimu. Perhatikan fakta-fakta yang terjadi di sekitarmu, baik nasional, di RT-mu, RW, dan di Indonesia maupun internasional. Lihat, ya. Kami Galarua ini penganut, saya bilang, ya penganut Galarua Istulen. Motif kami hanya kemanusiaan, keadilan, ya, equality, empowering, dan prosperity, kesejahteraan. Di luar itu kami tidak concern. Anda mau percaya siapa urusan Anda itu. Tetapi jangan Anda coba-coba mengganggu 5 sila itu. Kami akan berang dan garang tampil untuk itu, walaupun kami kecil. Maaf ini Pastor Paul, saya harus sampaikan, karena ini saya, miris hati saya melihat grassroots ini. Waduh, ini pengaruh siapa ini? Ya, ini pengaruh, pasti ada oknum, pasti ada bohir di belakang ini untuk menghancurkan Indonesia dari bawah. Jadi inilah pesan saya kepada teman-teman, baik juga Agustan, termasuk lingkaran Anda Agustan, ya. Terserah, itu adalah pilihan Anda. Enggak usah ditakut-takuti atau apalah. Tetapi begitu Anda coba misalnya merusak ini sila-sila Pancasila, lihatlah Indonesia akan hancur nanti. Bukan dihancurkan oleh orang lain, tapi dihancurkan oleh kebodohan kita sendiri. Jangan lupa ada sesuatu selalu kekuatan ya, yang in hidden power yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi dia yang kendalikan. Itu yang akan berbicara nanti. Jadi silakan Bu Lisoy tambah bagaimana. Ya.